Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita semua kembali dipertemukan dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman agar tetap semangat dalam menjalani live class di hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar seperti biasa 2 sesi. Nah, sesi pertama kita akan ada sesi ambis recharge gitu sama Kak Rini. Bersama Kak Rini dan insya Allah akan membahas materi seberapa kreatif kamu. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita mengawali sesi live class di hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, langsung aja kita mulai. Kepada Kak Rini dipersilakan. Baik, terima kasih kalian. Oke, kakak mau cek suara dulu. Suara kakak terdengar jelas? Dengar. Thank you. Ini kayaknya dari tadi pada semangat banget nih. Udah pada makan siang ya? Sudah. Oke. Nah, kayaknya pada semangat nih mau ikutan kelas hari ini ya kan? Hari ini tadi ada kelas apa aja Kak Alia? Setelah kakak nanti ada kelas berikutnya lagi ya. Nah, Matematika. oh ada matematik habis ini. Wah, seru banget tuh. Nah, kakak mau tanya dulu dong buat yang ada di sini semuanya. Kalau ditanya semangatnya 1 sampai 10, kalian ada di angka berapa? 8. 9. 7. Oke. Oh, ada yang nanya Kak, sekarang IPA ya, bukan? Sekarang ambis recharge nih. Oh, kelihatan nggak tulisan di belakang kakak? Sekarang kita sesi ambis recharge ya. Jadi teman-teman, adik-adik semuanya, hari ini itu akan dicas lagi semangatnya. Jadi udah selama sebulan ya kan ikut pembelajaran, kita cas lagi semangatnya untuk semangat lagi ikut pembelajaran ke depannya, ya kan? Nah, siapa yang masih ingat ya, kita sebelumnya itu di pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Ayo, siapa yang ingat? Ya benar, kita mau kasih motivasi hari ini. Siapa yang ingat ya, kita kemarin di pertemuan yang lalu bahas apa? Lupa, udah kelamaan ya? Udah kelamaan, oke. Kita bahas tentang kemarin itu seberapa berani. Nah tuh, teman. Ya, yang teman juga ada. Asiknya punya banyak teman ya. Oke. Nanti kalau suara kakak tiba-tiba terputus atau kurang jelas, nanti kasih tahu ya. Kakak mau share screen dulu biar kelihatan kita hari ini bahasannya apa. Oke. Ini semua kabarnya pada baik ya nih? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, bareng sama Karini kita akan ngecas lagi teman-teman semua semangatnya yang ada di sini. Walaupun udah semangat, ini kita akan sebar nih semangatnya ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi nggak semangat. Ayo, ada nggak yang siang hari ini lagi nggak semangat? Lagi ngantuk misalnya gitu. Ada yang lagi ngantuk nggak ya? Nggak dong, nggak ya. Hari ini nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Oke, hari ini ada 31 peserta nih di sini. Ini kakak mute sebentar. Nanti kalau misalnya kalian mau nanya di tengah penjelasan kakak boleh unmute ya. Oke, adik-adik semuanya yang kece-kece dan pada semangat-semangat nih. Kalau misalnya nih kita hari ini bahasnya seberapa kreatif kalian. Kalau dibilang kreatif, kalian tuh kebayangnya apa ya? Coba. Anak yang kreatif itu yang kayak gimana sih kalau menurut teman-teman kelas 5 sekolah med ini? Boleh balas di kolom chat, boleh langsung on voice juga boleh. Ayo, siapa yang mau kasih tahu? Oke, bisa membuat Berpikir di Yang luar bisa kebiasaan. membuat sesuatu. Berpikir di luar kebiasaan. banyak akal, berpikir di luar kebiasaan. Oke, Berpikir di aku luar sangat kreatif kebiasaan. dan pintar, Raffi. Oke, thank you. Jago bikin rumah di Minecraft ya. Oke, main game. Ada lagi yang punya pendapat kalau kreatif itu kayak gimana ya gitu.
Coba di sini di sekolah masih ada kelas membuat seni dari Lego. Masih ada kelas ini enggak? SBK enggak? Seni budaya dan kerajinan. Fisika itu lebih mantap daripada pakai Oh, belajar fisika itu lebih mantap. Oke, yang dapat berkreasi dan berkarya, bisa berkreasi. Oke, bisa membuat sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna seperti botol bekas menjadi tempat pensil. Wah, menggunakan ini ya, barang-barang yang tadinya sudah jadi sampah, jadi bisa digunakan lagi. Oke, bisa berimajinasi, imajinasi gitu ya. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Kira-kira kalau dibilang kreatif itu yang kebayang apa ya gitu? Bikin bengker dari selimut dan bantal. Oke, ada lagi? Oke. Nanti kalau misalnya ada pendapat lagi boleh share di sini ya, boleh on mic, boleh juga di kolom chat. Nah, jadi teman-teman apa yang tadi adik-adik sekolah med bilang nih, ini buat resep baru. Apa yang para sekolah med adik-adik semuanya bilang, itu adalah benar gambaran orang-orang yang kreatif nih, bikin game, benar. Jadi nggak cuma main game aja, tapi bisa bikin gamenya gitu ya. Oke deh. Nah, sekarang kita mau cek nih, benar nggak seberapa kreatifkah kalian? Oke, halo sekolah med semuanya. Kita mau main dulu nih, section 1. Jadi, kalian akan diminta untuk menyusun kata dari huruf yang akan kakak tampilkan. Oke, siap? Nah, caranya nanti kirimnya ke direct message ke kakak ya. Karini ya, namanya Rini Halis. Biar temennya nggak tahu, nanti kakak akan lihat. Wah, nih siapa yang paling kreatif menyusun kata-kata dari huruf-huruf yang kakak tampilin. Oke, siap? Siap gak nih? Siap. Ya. Tampilin ya. Oke. Yang pertama, kata apa aja yang bisa disusun dari huruf-huruf berikut? Silakan. Oke, wah. Oke. Lagi. Kan ada gambarnya. Gak ada gambarnya, coba di refresh dulu. Yang lain bisa kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya. Udah Kak, udah. Udah. Oh, wah. Oke, wah ini pada bagus-bagus nih jawabannya nih. Nanti kakak bacain. Kalau udah pada jawab semuanya. Oke, kalian boleh kirim lebih dari satu kata boleh ya. Jadi siapa nih yang jawab paling banyak katanya? Misalnya kalian ketik berapa kata dalam satu kali kirim pesannya juga boleh. Oke. Kelihatan Rosya. Wah, rata-rata mirip-mirip nih. Oke. Apa aja yang bisa disusun ya katanya. Nih kakak bacain ya. Buat yang udah jawab boleh jawab lagi. Ada yang bilang lebat. Benar. Apa lagi? Jangan. Ada yang bilang table. Iya. Boleh bahasa asing, boleh bahasa Indonesia ya. Ada yang bilang tabel. Tabel yang ada kolomnya, ada barisnya itu kan. Ada yang bilang belt. Oke. Ada lagi yang jawab apa lagi? Ada lagi yang jawab tebal. Oke, lebat. Oke. Tablet lebih T-nya berarti ya. Table, oke. Balet, iya. Tebal juga iya. Oke. Belta apa delta nih? Oke, balet, tebal, tabel. Oke. Tebel. Tabel apa tebel? Oke. Nah, pada kebayang ya begitu lihat kata ada huruf-huruf ini langsung kebayang nih kata-kata table, balet, tebal gitu ya. Oke, berarti itu juga termasuk ciri-ciri berpikir kreatif. Coba kalau misalnya dia dilihat ini, dia akan cuma kebayang tulisannya Alt B gitu ya, Alt B. Soalnya susunannya seperti itu Kak. Tapi karena dia bisa berpikir kreatif, dia bisa membayangkan kata-kata yang lain walaupun susunan hurufnya tidak sesuai.
Oke, thank you. Wak. Keren-keren nih kelas 5 nih. Kita next ya. Saya belum Kak. Oke. Oke, kita next. Berikutnya. Oh, kalau ini mah gampang. Apa yang sedang dilakukan anak Belum di keluar, samping? Kak. Belum keluar Kak. Oh, belum keluar. Ini agak telat ya. Oh, udah pada jawab. Drawing, Kak. Drawing. Drawing. Drawing, menggambar. Drawing. Oke. Mudah ya. Lagi. Ngomong aja orang bisa dibuka. Oke. Tapi mau kelamaan. Nih. Kelihatan Belum gambar berubah, Kak. berikutnya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Menulis. Writing. Coba Writing. tebak gambar ini. Writing. Ya, writing. Coba kalau itu kan satu kata ya, writing, menulis. Coba kalau dalam satu kalimat gimana? Menulis buku. Coba kalau dalam Right. ya, menulis buku. Oke, berarti di situ ada kata kerja menulis dan ada buku objeknya, ya kan? Kalau lengkap ada subjek, predikat, objeknya apa jadinya? Menulis buku dengan pulpen. Menulis buku dengan pulpen. Oke, ada apa tuh? Menulis predikatnya, objek dan katanya. buku. Menulis di kertas. Menulis di kertas. Oke, menulis di buku. Oke. Siapa yang menulis Menulis di buku? Anak perempuan itu. Ya, anak perempuan itu menulis di Perempuan itu. Oke, nggak apa-apa Yudikias. Menulis di buku. Siapa tadi anak perempuan itu menulis di buku? Oke, coba bisa bayangin lagi nggak? Dia ada selain menulis bisa ngapain lagi ya? Coba di depannya ada gambar, ada apa aja? Ada buku, ada Tempat kumpulan pensil. pensil, ya kan? Terus, oke mewarnai. Di Ada depannya buah. ada gambar apa lagi? Ada gambar buah. Ya kan? Mungkin nggak kalau anak perempuannya ternyata lagi menggambar apel? Mungkin. Mungkin, karena di depannya ada. Mungkin juga ngegambar pensil, Bu. Oke, mungkin juga ngegambar pensil. Oke. Nah, maka anotasinya di off dulu. Usah ya. ganti-ganti. Nah, jadi sekarang, oh nih ada yang painting festival in the paper. Oke, thank you Saida. Ada yang ini apa nih, menggambar meja gitu ya, mewarnai. Oke, ya Rasyad. Nah, jadi kita bisa bayangin berbagai macam kegiatan walaupun dari satu gambar. Anak perempuan itu sedang menggambar buah apel. Anak perempuan itu sedang mewarnai karena di sini warna-warni misalnya, ya kan? Nah, setiap orang bisa punya pemikiran kreatif yang beda-beda. Jadi pikiran kreatifnya misalnya nih, pikiran kreatifnya Saida sama pikiran kreatifnya Rasyad bisa jadi berbeda. Dan kalau berbeda berarti kita menghargai pemikiran kreatif setiap orang. Oke. Next lagi nih. Coba temukan ada berapa hewan ya di gambar ini? Ada berapa? Ada berapa? Namanya. Coba hitung. Ada gajah. Ada Gajah. ada Dua. Ada kedai. Ada nyamuk. gajah. Ada ikan. Oke. gajah. Ada keledai. Ada berapa? Ada 4. Ada yang nyamuk. jawab Ada empat. kucing. Oke. Ada anjing. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 11. Ikan. Coba yang Ada ular. Keledai. oke. Kura-kura. Ada yang jawab 9 tuh, ada yang nemu lagi. Nyamuk. Ada yang jawab 5. Kamu tadi bilang. Mana lagi? Nyamuk. Tikus. Ada anjing. 9. Iya. Ada ikan. Ada yang coba kakak minta yang lain. Ada gajah. Ada kura-kura. Ada. Oke. Ada Oke. Sekarang kakak kasih lebih besar. Ada ikan hiu. Ada ikan hiu. Oke. Ada gajah. Ada buaya.
Nah, Nyamuk. sekarang kakak minta reaction aja dulu, biar pada kedengeran. Coba yang sebut ada 10, coba boleh angkat tangannya. Yang 10, siapa aja yang bilang ada 10? Banyak. Ada Yang gambar. bilang ada 11. Boleh angkat tangan yang bilang ada 11. Oke. Oh, ada 8 orang yang bilang ada 11. Yang bilang ada 12. Ada. Siapa yang bilang ada 12? Oh, ada 10. Ada yang bilang ada 10. Oke. Yang bilang ada 9. 9. Oke, ada 3 orang yang bilang 9 ya. Ada yang bilang 88 ini gimana? 88 banyak banget. Oke, ada yang bilang 9. Oke, Aska. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung sama-sama. Ada berapa ya? Kok balik lagi dia? Oke. Nih, ayo kita hitung bersama. Ada 1 hiu, terus ada kura-kura, ada ikan, ada buaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7, 8, 9, 10, 11 sama gajahnya. Baik nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sama gajahnya. Yeay. Mungkin ada yang lihat lebih dari 11, nggak apa-apa ya. Mungkin kakak ada yang nggak kelihatan, kaliannya kelihatan. Ini Kak, ini tuh udang misalnya gitu. Nggak apa-apa. Berarti kaliannya lebih kreatif. Wah, ada yang tadi jawab 12 tuh keren. Bisa ngelihat yang tidak bisa kakak lihat berarti. Oke. Yang jawab tadi misalnya, Kak ada 10 Kak. Mungkin ada yang ketinggalan nih hitung gajahnya. Tuh ada yang kemarin tuh, Kak ternyata gajahnya juga ya. Terus ada dia yang ketinggalan hitung gajahnya. Oke. Ada 11 ya, ada yang bilang ada 9, itu oke, nggak apa-apa. Oke, ada ulat di lututnya ini ya, yang ini. Oke, berarti ada berapa? Ada 12. Ya. Boleh 12, boleh 13. Yang bisa kalian bayangkan ini ada gambar apa lagi ya. Dan ini gambarnya itu kan warnanya hitam, putih, ya kan? Kalau warnanya warna-warni, itu akan lebih mudah lagi ngelihatnya. Tapi dengan pikiran kreatif yang kita miliki, ya kan, yang adik-adik sekolah med semua miliki, ternyata bisa loh ngelihat gambar-gambar hewan ini walaupun warnanya hitam putih, ya kan? Wah, ini berarti anugerah nih. Setiap orang itu punya kemampuan untuk berpikir kreatif. Nah ini, coba kalau hitam semua nggak kelihatan ya kan? Oke. Nah, sekarang kakak punya gambar ini. Pada kenal nggak ini gambar apa? Kenal. Kenal. Apa ya? Penjepit Boleh. kertas. Penjepit kertas. Oke. Paperclip. Paperclip. Bisa dibuat ditekuk-tekuk dan dijadikan sesuatu. Oke. Bisa jadi apa aja nih? Kira-kira apa aja yang bisa dibuat dengan paperclip ini? Bisa mengumpulkan kertas jadi satu. Bisa menggabungkan kertas jadi satu, ya. Bisa ditekuk-tekuk jadi kreasi. Bisa ditumpuk-tumpuk jadi kreasi, ya. Terus apa lagi? Jadi sambung-sambung. Sambung-sambung ntar jadi apa ya? Jadi ikat masker. Oh, ikat masker. Wah, iya ya. Bisa buat anting, bisa wah, Aska ini pernah nonton filmnya ya? Oke, bisa jadi gantungan Barbie. Gantungan baju Barbie ya? Oke, bisa membantu memasukkan benang jahit. Wah, boleh dicoba itu. Nanti kalau kakak kesusahan masukin benang jahit, boleh pakai paperclip ya. Thank you, Kayana. Ada lagi yang punya pendapat lain kira-kira paperclip ini bisa dipakai untuk apa ya gitu? Masak nasi. Ada lagi? Gimana kakaknya nggak kedengeran? Ada lagi nggak yang punya bayang paperclip nih? Ya, kok ada suara kresek-kresek, Kak? Kok ada suara kresek-kresek? Ini masih ada suara kresek-kresek nggak? Enggak. Enggak, udah. Bisa jadi jangka. Wah, nih Saidah bilang bisa jadi jangka. Gimana Saidah caranya biar bisa jadi jangka?
buat Udah, bikin itu lingkaran. lihat Gimana ditahan ya satunya, ujungnya baru. Jadi digabungin gitu, terus nanti Ah. bagian sini ditahan, bagian tengah-tengahnya ditahan, terus dilingkarin deh. Ngeliat Oh, berarti nanti pensil atau pulpennya ditaruh di ini ya, di antara lingkaran yang bolong ini ya. Baru diputar gitu ya. Heeh. Oh, wah, keren banget Saida. Coba kalau kakak tahu dari kakak SD ya, buat lingkarannya gampang. Bisa buat benerin resleting ya, kalau resletingnya rusak ya. Resleting tas, kemarin ada yang bilang, Kak, kalau cantolan tasnya copot lagi di jalan nih bisa pakai ini nih Kak, bisa pakai paper clip sementara ya. Walaupun nanti ada paper clip yang dia cukup kuat, ada juga yang dia itu kecil jadi nggak cukup kuat. Oke. Buat resleting kalau copot gitu ya. Ada lagi. Kira-kira dibuat apa lagi ya? Banyak banget nih. Tuh. Jepit rambut. Jepit rambut ya, apalagi kalau misalnya anak cewek mau pakai jilbab gitu terus rambutnya keluar-keluar, jadi dia ngejepit rambutnya pakai paper clip, jepitannya nggak kelihatan gitu ya. Atau apa nih, misalnya jilbabnya jarumnya hilang terus adanya paper clip terus dicantolin supaya nempel gitu. Oke, ada lagi yang punya bayangan lain kira-kira paper clip bisa dipakai apa lagi ya selain ngejepit kertas? Tadi tuh keren banget tuh yang bilang iya buat apa lagi? Kak bisa buat cantolan masker gitu. Oke, buat karya. Iya, jadi Suaranya kresek-kresek. suaranya kresek-kresek. Kalau ini masih kresek-kresek enggak? Kayaknya suara dari yang lain. Soalnya yang lain pada unmute. Oke, kalau ngomong oke. Nah, jadi gini, sekolah mid semuanya banyak loh ya kan, teman-teman seusia kalian ini udah terkenal, udah sukses dari bisa berpikir kreatif ya kan. Yang tadi tuh kayak tadi dia ngelihat ada banyak paper clip kok kayaknya nggak dipakai ya, terus dia buat kreasi dan itu dia gunakan terus dia jual misalnya, wah dia dapat penghasilan dari sana. Terus keren. ada juga Learn to the beat. tuh. Jadi dari berpikir kreatif nih. Ada lagi banyak ya yang kemarin ada yang seusia kalian udah usaha slime misalnya. Kira-kira kalian kebayang nggak? Aku akan buat apa ya yang bisa bermanfaat untuk banyak orang nih, bisa buat segitiga tuh. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh barang yang bisa dipakai dan dimanfaatkan kembali, dan akhirnya manfaatnya jadi lebih banyak setelah kita gabungkan dengan kemampuan berpikir kreatifnya kita. Termasuk tadi ada yang bilang, tadi siapa yang bilang, Kak, kalau kreatif itu menggunakan barang-barang bekas jadi berguna lagi, misalnya botol bekas Kak jadi tempat pensil, ya kan? Tuh. Ada lagi nggak yang punya atau pernah buat kreasi? Ada yang udah pernah buat kreasi dari barang bekas? Pernah. Pernah buat apa aja? Pernah bikin botol bekas jadi tempat pensil. Oke, botol bekas jadi tempat pensil terus buat apa lagi? Pot bunga dari botol. Pot bunga banyak ya. Loncang. Iya. Jadi pot. Oke, ada lagi nggak? celengan Kak. Jadi celengan? Iya. Oke, jadi celengan. Pernah buat kupu-kupu dari botol bekas. Itu gimana Kak Yana buatnya? Boleh nggak diceritain? Bikin bunga. Buat kupu-kupu dari botol bekas. Gimana? Botolnya digunting gitu ya? Digambar dulu baru digunting gitu ya? Ya bukan? Cek. Ini suara kakak kedengeran nggak nih? Botol aqua. Oh, botol aqua. Botol aqua digunting. Oke, botol air mineral digunting-gunting terus jadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Bikin boneka kertas. Bikin boneka kertas ditempel di kardus, habis itu digunting. Oh, yang kakak tahu tuh ada tuh boneka yang kotak-kotak itu loh, kepalanya apa namanya tuh? Danbo. Itu bukan? Bukan. Loh, itu
pada masanya itu sangat terkenal bonekanya. Bikin bunga dari sedotan es yang plastik. Oh, masih ada ya? Kakak kira udah nggak ada lagi. Dulu kakak waktu SD soalnya buat itu sih. Oke. Oh, boleh private ke on. Oke, ini bisa kakak save nggak ya biar. Oke. Chatnya berarti ke kakak aja ya, biar yang lainnya ini nggak kelihatan. Oke, bikin gelang dari sedotan, bikin mainan dari kardus, bikin gelang dari sedotan tuh, banyak tuh yang sering buat tuh. Dan itu beberapa ada yang akhirnya bisa menjualnya lagi. Oke, Kansa. Nih, kalau saya bikin boneka tangan dari kotak sabun yang plastik itu ya, Raffi. Bikin seruling dari sedotan. Wah, ini keren nih. Sedotannya harus yang kuat atau bisa sedotan yang lembek aja kalau mau buat serulingnya. Apalagi tadi Rifa buat spon yang buat cuci bisa dibuat panda pakai karet. Oke, jadi di tengahnya itu diikat gitu ya. Ya, terus nanti tinggal diwarnai. Ya, oke, yang kertas. Bikin balon roket apa nih? Bikin balon roket pakai balon sama sedotan sama lakban. Oh, ini tahu kakak nih. Dahsyat. Tuh, ini dia. Oh, ini keren nih. Ini kalau dia pakai ilmu fisika ini. Tapi keren itu permainannya karyanya itu bagus banget. Dari pendek lama-lama sedotannya panjang jadi bisa jadi seruling suaranya macam-macam. Oh gitu. Oke, thank you Hanawa. Ini banyak banget ide-ide kreatifnya ya. Keren-keren banget. Bikin balon roket tadi udah. Pons bisa jadi squishy Kak. Oke. Iya Alia, nggak apa-apa. Bikin roket dari botol buat kemeja apa nih? Nggak kepake dari yang nggak kepake jadi mospet. Oke. Bikin proyek IPA tentang pernapasan paru-paru dari botol bekas memakai botol bekas, sedotan, dan balon. Wah, keren banget Hana nih. Buat kemeja dari tadi udah. Ya. Oh, ini udah nggak paperclip lagi. Yang paperclip tadi udah. Yang kakak tanya sekarang, kira-kira pernah buat karya apa ya dari barang bekas atau barang nggak kepake, terus kalian gunakan dan jadi barang yang berguna lagi. Oke. Bikin mobil-mobilan pakai botol bekas, macam-macam ya. Oke, thank you. Banyak banget nih ide-ide kreatifnya yang nanti mungkin bisa kalian terapin dan bisa kalian kembangkan lagi kemampuan kreatifnya. Nah, sekarang kakak mau share dulu nih ciri-ciri anak kreatif. Ini kayaknya ciri-cirinya ada di kalian semua deh. Ya. Oh iya, ini kakak udah ganti slide. Tadi kakak belum ganti slide, masih gambar paperclip. Sekarang udah ganti belum? Tulisannya ciri-ciri anak kreatif. Udah. Udah ya? Udah kelihatan ya? Udah, Kak. Udah Kak. Yang pertama, Belum. ciri-ciri belum. Ciri-ciri anak kreatif ini punya rasa ingin tahu yang luas banget. Dia pengen tahu banyak hal. Oke, nah coba di sini siapa yang suka memendam rasa ingin tahunya? Dia pengen banget nanya di kelas tapi nggak mau angkat tangan dan nggak mau nanya. Ayo siapa? Nggak ada dong ya? Nggak ada kan? Oh, ada saya, langsung saya. Nih. Nah, tapi kayaknya di sini pada ini nih seru-seru nih, kreatif-kreatif. Ayo, apa yang buat sekolah med adik-adik semuanya nggak jadi nanya? Ayo. Karena lupa atau Oh, malu. karena lupa mau nanya apa gitu ya? Kak, Malu. mau nanya di tengah-tengah. Malu ya. Canggung. Tanggung. Daring. Kenapa malu nih di sini? Nggak malu-malu nih, pada semangat-semangat. Ayo, kenapa malu-malu? Takut ini ya, takut salah kalau nanya ya. Mau nanya tapi bingung nanya apa. Iya, Oke. Karena kalau pas ulangan, atau pas ujian itu nggak nanya, itu jawab soal. Nanyanya kalau pas lagi ini ya, kalau pas lagi penjelasan nih kakak
kakak teachersnya lagi ngejelasin, kalau ada yang nggak jelas itu boleh banget untuk ditanyain tuh. Kalau misalnya kalian takut pertanyaannya salah, pertanyaan itu mana kan nggak ada yang salah kan? Kitanya kan belum tahu atau belum paham, boleh ditanyain sampai teman-teman semuanya paham. Dan itu adalah Ini pelajaran apa, Bu? ini namanya pelajaran Ambis Richards nih, tulisannya di belakang kakak. Kelas untuk memberikan motivasi supaya kalian semangat lagi belajar, walaupun sekarang udah semangat banget. Oke ya, karena pas ulangan, misalnya kalau pas ulangan ya nanya, kalau pas ulangan atau pas ujian kitanya jawab pertanyaannya. Tapi kalau pas di kelas ada yang nggak paham, ada yang teman-teman nggak ngerti, adik-adik nggak ngerti, boleh banget ditanyain. Jadi kalau misalnya kalian punya rasa ingin tahu yang besar, itu juga akan mengembangkan kreativitasnya kalian. Misalnya nih, kalau kakak kasih kesempatan di sini, coba kalian mau nanya apa? Kakak kasih kesempatan boleh nanya apa aja. Yang penting tetap sopan tadi ya, kata temennya yang penting tetap sopan. Oke. Oke, Sarah, baik banget ya. Dia takut nanya, takutnya kakaknya nggak bisa jawab. Oke, baik banget dia. Oke, boleh nanya apa aja. Nanti kalau kakak nggak bisa jawab, ntar kita jawab bareng-bareng. Oke? Buku bekas bisa dijadiin apa? Nih, buku bekas bisa dijadiin apa? Ayo, yang yang lain boleh jawab juga. Kalau kakak jawabnya buku bekas. Kertasnya bisa dijadiin origami, bisa kok. Oke, kertasnya bisa dilipat jadi origami. Terus bisa dijadiin juga Bisa buat gambar. kalau buku bekas tuh misalnya buku tulis yang udah habis ditulisin gitu ya, atau yang lain. Tapi bukan buku bekas ini bukan buku bacaan kan. Kalau buku bacaan nggak ada yang bekas gitu. Tapi kalau misalnya buku tulis tadi udah habis digambar, terus nggak bisa digambar lagi dan lain sebagainya, teman-teman mau buang itu boleh diolah lagi. Kakak tuh pernah buat jadi tahu peta ini nggak? Peta yang dia itu timbul gitu. Jadi kayak relief. Tahu Kak, tahu. Ah, itu bisa buatnya Flipbook dari ya, flipbook. ya mirip itu. Jadi dia bisa jadi kertas bisa dari kertas bekas. Kenapa bayi nangisnya telat? Dia memahami dulu ini gimana ya. Oke, kenapa bayi nangisnya telat? Ada yuk. Siapa yang punya jawaban tuh? Kenapa bayi nangisnya telat? Karena dia masih memahami ini di mana ya, aku di mana gitu, aku siapa. Kalau sama buka pelajarannya kelas 2, pelajarannya kelas 5. Kak, kapan pesawat pertama diciptakan? Oh itu ada, aduh kakak lupa namanya siapa. Jadi ada 2 bersaudara yang dia itu mulai mempelajari gimana supaya orang bisa terbang. Siapa ya namanya? Kakak lupa. Kalau kakak ingat boleh deh kita share lagi ya. Atau ada yang ingat nggak? Jadi 2 saudara ini akhirnya buat percobaan untuk bisa terbang. Gitu. Awalnya belum jadi pesawat. Ya bisa dijadiin hiasan. Oh ini udah beda nih, jadi pesawat jadi pesawat. Kakak pernah bikin apaan dari barang bekas? Oke, kakak pernah buat tadi kotak pensil pernah. Terus buat gelang-gelang warna-warni dari selang bekas itu juga pernah. Itu banyak banget. Kalau waktu SD mah. Oke. Jadi pesawat. Kak, kapan pesawat? Oh, tadi udah. Kak. Oh, ini pertanyaannya sama nih. Hasil sampah yang sudah dihancurkan dikemanain habis itu? Oke, ini ada yang tahu nggak? Yuk jawabannya apa? Hasil sampah yang udah dihancurin dikemanain habis itu? Ada yang diolah lagi jadi bank sampah. Ya, ada juga yang diolah jadi pupuk, jadi kompos. Kakak pernah tuh ke tempat pengolahan limbahnya. Jadi waduh banyak limbah-limbah rumah tangga dikumpulin di satu tempat, terus kayak apa ya? Kayak bak gitu, bak besar. Nah, itu diolah di sana terus jadi menghasilkan kompos, pupuk untuk tanaman. Kreatif ya, daripada jadi jorok kemana-mana gitu. Oke. Ini banyak banget nih pertanyaannya. Tapi pada sama nih pertanyaannya. Coba kakak ketutup sama yang lain nih.
Kak, siapa yang nyiptain PR? Siapa yang nyiptain PR ya? PR ya. Guru. Oke. Wake Brothers buka. Iya, Wake Brothers ya. Coba nanti kita cari lagi ya. Kayaknya iya sih. Yang nyiptain PR tuh orang. Yang nyiptain PR tuh orang tuh. Kak, aku mau bisa terbang. Sekarang udah bisa terbang naik pesawat. Tapi kalau kitanya nggak naik apa-apa bisa Tapi, Kak, nggak ya? Di sosmed kata yang nyiptakan PR tuh namanya Johan. Siapa tuh? Kakak Nah, itu. nggak kenal. Nanti deh ya kakak cari tahu ya. Kak, kenapa kalau kita terbentur kepala bisa benjol sama bergradasi? Ininya ya, benjolannya bergradasi gitu ya. Ya karena ada darah yang membeku. Buku. Iya. Jadinya warnanya jadi dari biru-biru gitu memar. Oke, Jadi benjol itu iya akibat dari Kak, itu. terus kenapa bisa benjolnya, Kak? Kenapa bisa benjolnya ya? Nanti mungkin bisa tanya sama kakak biologi, tapi ini kakak jawab sekenanya. Jadi Ya, tuh jatuh. karena dia membengkak, akhirnya itu reaksi kalau misalnya di situ baru terjadi benturan gitu. Jadi reaksi dari stimulus di Benjol benturan tuh gara-gara tadi. jatuh. Kalau nggak benjol yang nggak jatuh. Oke. Kak, siapa? Oh, tadi udah nyiptain PR. Kok banyak yang nanya nyiptain PR? Oke. Proses bikin pensil gimana, Kak? Oh, ini ada pabriknya. Jadi kayunya diserut jadi kecil gitu kan. Terus habis itu isiannya itu dimasukin ke dalam pensilnya itu. Kakak pernah lihat videonya? Oke. Oh, ini banyak banget. Kakak scroll langsung ke bawah ya. Kak, kenapa pesawat banyak orang bilang kapal terbang? Kan padahal bentuknya nggak mirip kapal. Ini perbedaan bahasa. Kak, terus kenapa pesawat banyak orang bilang iya, itu perbedaan bahasa. Jadi kayak misalnya nih di beberapa tempat kayak temen kakak yang di negara lain tuh bilang mobil, kita bilangnya mobil kan. Mereka bilangnya kereta. Gitu. Padahal di sini kalau kita bilangnya kereta itu kereta ini kan, kereta api kan. Gitu. Jadi itu perbedaan bahasa. Kak, siapa yang nyiptain origami ini? Kakak kalau orangnya nggak tahu, tapi dia itu yang kakak tahu berasal dari negara Jepang. Ayo teman-teman yang punya jawaban juga yang tahu boleh. Siapa yang nyiptain manusia? Tuhan. Kalau boleh tahu. Kak, siapa yang nyiptain NF, Kak? Siapa yang nyiptain? Siapa ya? Siapa ya? Nanti boleh ditanya sama kakak NF-nya ya. Kak, saya mau tanya siapa? Oke. Kak, saya mau tanya siapa yang nyiptain bumi? Allah. Oke. Allah. Allah. Oke. Ini masih ada yang kelewat. Kita next dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu tapi gini, intinya adalah pada saat kalian pengen banget tahu sesuatu, tanya supaya dapat pengetahuannya. Jadi kalian pengetahuannya makin banyak dan makin dalam. Coba dulu kan waktu pas masih kecil-kecil ya kan, masih umur berapa tuh, sebelum TK. Kan kalau misalnya ngelihat ada motor lewat, nah itu apa gitu kan. Atau kalian lihat ada kucing belum kenal, itu apa banyak. Nah, di sini adalah kalian awal-awal untuk bisa berpikir kreatif. Karena kalau misalnya nih, kita pengen tahu, tapi kita nggak tanya, kita diem aja. Akhirnya nggak berkembang untuk bisa berpikir kreatifnya. Terus yang selanjutnya, tadi sering mengajukan pertanyaan yang baik. Mereka ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian makin luas wawasannya. Dan memberikan banyak gagasan atau usul terhadap satu masalah. Misalnya nih, wah di tempatnya, di daerahnya sering terjadi banjir. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan supaya nggak banjir-banjir lagi? Coba, boleh balas di kolom chat, boleh on voice. Gimana ya caranya supaya nggak banjir-banjir lagi? Gitu. Tidak membuang sampah di banjir. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi membersihkan lingkungan. Apalagi? Bersihkan selokan. Iya, bersihin selokan. Berapa lagi?
mengolah sampah jadi barang yang berguna, Membersihkan jadinya nggak numpuk ya. lingkungan, Ya, membersihkan masyarakat. menanam pohon, iya. Gimana tadi membersihkan masyarakat, mengajak masyarakat bersih-bersih ya. Oke, menanam pohon, iya. Kok Kerja menanam bakti, pohon? Kak. Coba, kok menanam pohon bisa mencegah banjir ya? Penghijauan. Karena ada Karena akar akar yang menyerap. menyerap air. Iya, karena akar-akar pohonnya menyerap air. Wah. Terus ada yang pernah lihat ini nggak? Jadi di bagian tanah-tanahnya itu dibentuk lubang-lubang untuk bisa membantu penyerapan air supaya lebih cepat. Apalagi kalau di daerah yang dia itu tanahnya sudah banyak yang misal di aspal atau di di beton, di batakoin gitu kan. Ya, dibuat sumur resapan, benar Fahri. Supaya airnya cepat meresap dan nggak menggenang. Oke. Oh, di dalam rumah. Absen dulu Kak Alia, boleh di-share link absennya sebentar ya. Oke. Kali rumah aku pernah numbuh kayak daun-daun kecil, Kak. Oh ya, dibuat di daun, jadi dibuat lubang terus diisi daun-daun kecil gitu ya? Enggak, dia numbuh sendiri. Oh, dia numbuh sendiri. Oke. Buat jalur air, iya. Nanti jadi rumah pohon. Oh, jadi rumah pohon. Oke. Nah, jadi ternyata dari adik-adik sekolah med pun itu udah bisa ngebayangin solusi-solusi untuk permasalahan yang ada. Keren banget kan? Oh, ada absennya sebentar ya. Kita cek dulu. Kak, absennya gimana? Kira-kira kalau dari teman-teman semua, misal nih, tadi kan kalau permasalahannya banjir kan. Terus kalau misalnya nih permasalahannya ada pelajaran Mana yang... paling absennya? Iya, nih kakak lagi kopi. Lagi kakak kopi sebentar ya. Nah, kalau misalnya nih pertanyaannya adalah teman-teman punya... Oke, kelihatan nggak kakak? Sehat lagi saya. Punya permasalahan, ada pelajaran yang susah buat dipahami. Kira-kira solusinya apa? Ayo, ada yang punya solusi nggak? Kalau temennya ada yang sulitan Lalu belajar agar memahami. Iya, bertanya. Oke, thank you Zara. Ada lagi nggak nih? Ada temennya nih susah banget belajar materi itu. Kira-kira kita sebagai temennya bisa ngapain ya? Membantu belajar. Ya, Ngajarin dia sampai mengerti. Kan nggak bisa diisi linknya. Oke, sebentar. Nggak bisa diklik ya? Linknya ya? Bisa Kak, tapi beda pasti Kak. Bisa Kak, tapi bingung, nggak kayak biasa. Oh, nggak kayak biasa. Oke, sebentar gitu. Kalau itu kakak. Malah ini link absen kelas manajemen sekolah. Oh, salah berarti kakak salah kirim. Kakaknya yang salah kirim. Kalau ini, Udah boleh masuk, Kak. Kalau ini bisa nggak? Coba, ini bisa diklik. Tuh, yang barusan kakak kirim bisa diklik, Kak. Linknya nggak bisa dipencet. Nggak bisa dipencet. Coba lagi kakak kirim lagi. Di copy aja sih apa susah. Baru bener Kak ini. Oh, ini baru benar. Udah bisa berarti ya. Oke, boleh isi absen dulu sambil dengerin kakak. Nih, kalau ditanya, pelajarannya apa nih? Ambis Richard. Kakaknya siapa? Kak Rini. AR Rini Halis. Oke. Semuanya pada bisa tekan linknya. Boleh kakak sambil jelasin sambil isi absen nggak? Atau kakak tunggu dulu? Sudah Kak. Oh, sudah. Langsung aja Kak. Oke, langsung aja. Oke. Langsung aja ya kakak. Next ya. Kakak nama kakak apa? Nama kakak AR Rini Halis. Coba. Di depannya tuh ada AR-nya biasanya.
Kelihatan? Belum Kak, namanya AR. Kak Arini ya Kak itunya. Iya, oh iya AR Karini. Oh, ada Karininya ternyata. AR Karini. Oke Kak. Oke, thank you. Nah, terus nih, Ini pelajaran apa Kak? pelajarannya Ambis recharge. Iya. Ya. Ada lagi yang masih berkendala untuk klik-klik absennya atau udah? Oke, Satria. Belum Kak. Udah. Aku udah Udah Kak. Kak. Udah. Lanjut. Oke, thank you Fahri. Kakak lanjut ya. Thank you Fahri. Kakak lanjut ya. Nah, bebas dalam menyatakan pendapat. Kayak tadi waktu kakak tanya, ayo kira-kira kalau masalahnya dia banjir harus ngapain ya? Itu kan pada berpendapat semua tuh, harus nggak boleh buang sampah sembarangan Kak, buat aliran air dan macam-macam solusi yang teman-teman kasih, dan bebas untuk menyatakan pendapatnya, termasuk juga di dalam kelas. Kalau misalnya di dalam kelas, terus contoh nih, teachers-nya punya cara penyelesaian yang beda. Terus scholarmate semua udah pernah belajar, caranya beda. Terus boleh nanya, Kak, saya belajar nih caranya seperti ini. Kira-kira sama nggak ya Kak? Gitu misalnya. Atau Kak, kalau saya lebih nyaman dengan cara yang A, boleh nggak tetap pakai cara yang A? Nah, itu juga termasuk untuk bisa menyampaikan pendapat dan ciri-ciri anak kreatif. Oh, Kakak yakin? Yang di sini pasti sekolahmate-nya pada bisa nih untuk menyatakan pendapat. Toilet Kak. Iya, boleh silakan. Yang selanjutnya punya rasa keindahan yang dalam, menonjol dalam satu bidang seni. Nah, ini opsional ya, pilihan ya. Boleh kalau misalnya punya kegemaran di bidang seni, bisa seni musik, bisa seni tari, bisa seni lukis, bisa seni rupa, itu boleh. Kalaupun misalnya Kak, kalau saya di bidang sastra gimana Kak? Sastra tuh berarti dia suka berpuisi, suka menulis, buat cerita, itu juga bisa. Oke, jadi ini opsional yang bisa teman-teman pilih untuk berpikir kreatif. Lagi, mampu melihat masalah dari berbagai sisi. Jadi dia nggak cuma lihat, misalnya nih, dia adalah dia temennya punya masalah, temennya cerita, ya kan? Kalau dia bisa lihat dari berbagai sudut pandang, dia akan bayangin, oh seandainya saya nih yang ngalamin masalah itu harus ngapain ya, gitu. Itu cara namanya berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Ibaratnya tuh gini, kalau misalnya ngelihat bola, udah kebayang nggak? Bola tuh kan bundar ya. Kebayang nggak sisi belakang bolanya? Kak, kalau belajar ini kayak 1 detik. Kalau belajar, oke. Berarti kamu menikmati pelajaranmu. Thank you, Kansa. Berarti kamu menikmati kelas kakak. Nah, kalau misalnya nih bola, ya kan, kalian lihat sisi sebelah sininya. Kira-kira kalian bisa bayangin nggak sisi belakangnya? Sama juga. Bisa sama juga. Sama. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi ngelihat dari berbagai sudut pandang. Ibaratnya kalau kalian melihat ruangan tuh Aku mau nanya Kak. Iya, boleh. Oh bumi bulat Kak. Kok bumi bulat ya? Bukan lonjong ya. Iya, jadi Sebenarnya bumi itu datar. oh, ada yang bilang bumi Enggak, itu salah. datar. Enggak, salah. Aduh, gimana bumi nih? itu tidak datar. Jadi bumi itu datar apa? Ada di pelajaran IPS atau IPS. Ya IPS. Kalau IPS. dari teori-teori IPS. yang Itu kan disebutkan, dari petanya. kalau dari teori-teori yang banyak gitu ya, Soalnya kaki bilang kalau kita bumi tidak itu lurus. bundar. Dan Bukan berbagai lurus. ciri-cirinya ya, kenapa bilang bumi itu bundar. Terus ada yang bilang bumi itu datar, ya berbagai macam pendapatnya. Kayak tadi, kan orang berpikir kreatif, dia bebas berpendapat, ya kan? Dan kita bebas untuk menghargai pendapat-pendapat tersebut. Iya, Nois. Mau nanya, siapa yang bikin pelajaran MTK? Siapa yang bikin pelajaran MTK ya? Kalau yang bikin
kakak nggak bisa jawab, tapi ada satu orang yang terkenal banget di bidang MTK, namanya Bapak Aljabar. Jadi yang dia itu pencetus nilai Kirain nol. jarang Nanti boleh cek lagi polin, ya. Kak. Siapa? Saya. Oh, Jarum Kirain Polin. jarang Oh, yang polin. jago banget MTK-nya ya. Iya. eh, Mungkin nanti dia akan menemukan teori-teori yang lain. Mungkin kalian juga tuh bisa nemuin teori-teori yang lain. Siapa ada nggak di sini yang mau jadi ahli matematika? Aku kalau jadi anak jarang polin udah pusing, Kak, diajarin MTK dulu. Ada nggak yang mau Saya- jadi ahli matematik? Ayo siapa? Saya mau jadi dokter. Mau jadi dokter, good. Yang lain Dokter harus belajar matematika Saya mau jadi dulu pilot. kan. mau jadi pilot. Oke. Saya pengen jadi pemain bulu tangkis. Pengen jadi pemain bulu tangkis. Saya Amin. jadi dokter. Pengen jadi dokter. Amin. Pengen jadi arsitek. Pengen jadi Kakak mau jadi apa, Kak? Kakak mau jadi psikolog. Kakak mau jadi psikolog sebentar lagi. Doain ya. Oke. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Saya mau jadi manusia yang baik. Amin. Ya. Semuanya kita akan ingin jadi manusia yang baik biar masuk surga ya kan. Oh, aku mau jadi penghuni surga. Iya sama. Ntar kita ketemuan ya. Saya mau jadi pemilik perusahaan yang besar. Amin. Oh, Nanti bisa ketemu. Halo, Kak. Oke. Nah jadi kakak balik lagi ya ke sini ya. Oh, iya. Kok pelajarannya nggak ada di sekolah? Ya Saida, kalau di sekolah itu mirip sama BK mungkin. Kalau BK ada nggak pelajaran di sekolah? Ada. Ada ya. Ada pelajaran. Ada tapi semenjak corona jadi nggak ada. Oh, Saya semenjak corona. belajar. Apa sih Kak BK, Kak? Saya belajar tentang tema. Kak BK apa sih Kak BK, Kak? Saya mau nanya, Kak. Iya iya boleh boleh. Tidak ada BK sekarang. Kenapa corona diciptakan, Kak? Kenapa corona diciptakan? Karena Corona itu udah azab dari Allah kan. Mungkin agar orang-orang sadar. Masih ada iya, yang Hilang. orang sadar. Jadi Dan ujian. untuk selalu Jadi menjadi ujian buat bersih. kita supaya kita bisa lebih Tetap bersih bersih. lagi ya kan. Terus bisa Juga lebih apa lagi? suci. Bisa jaga kesehatan ya kan. Terus kalau misalnya Nggak boleh makan, dekat-dekat minum yang nggak tidak sembarangan. Tuh. Jadi kayak gitu. Oke, kakak balik lagi ke sini nih. Oke. Mempunyai rasa humor yang luas. Jadi dia tuh kalau bercanda tuh seru, nggak cepet baper misalnya, ya kan? Jadi dan ceria tuh. Soalnya mana? Kita nggak ada. Tadi soalnya udah di awal. Kak, teman- kita main gamesnya. Kak, Oke. teman aku baper tapi kocak, Kak, seru. Oh, baper tapi kocak ya. Oke deh. Iya. Nah, terus ini ada yang selanjutnya, mempunyai daya imajinasi. Orisinal itu dia berarti punya ide-ide yang nggak nyontek dari orang gitu. Jadi orisinal itu dia mikir misalnya idenya sendiri, terus dia cetusin, dia kasih tahu orang lain. Nah, itu orisinal. Jadi nggak dengan melihat atau mencontoh orang lain. Jadi dia bisa mengungkapkan gagasan dan pemecahan masalahnya, punya daya imajinasi yang luas. Ini beberapa ciri-ciri aja ya. Kalau misalnya Kak, saya ada satu yang nggak memenuhi, bukan berarti nggak kreatif, tetap kreatif. Gitu. Aku bahasa Rusia susah sih, Kak, bahasa kayak kush kenapa gitu bahasanya, Kak? Karena kita nggak asli dari sana. Kalau kita asli dari sana, itu akan mudah. Sama kayak orang, mungkin kalau orang Rusia belajar bahasa Indonesia, mereka juga akan kebayang, susah ya gitu. Oh susah. Terus ada yang satu bahasa di sana, tapi kita di sini menyebutkannya dalam berbagai macam kata. Manly. Mempunyai daya tadi udah Dibuka dulu ininya, baru duduk lagi. Nah ini, coba sekarang tantangan terakhir nih. Coba ceritakan gambar ini. Boleh perwakilan beberapa orang ya. Saya. Silakan. Siapa nih?
Rasyad ya? Iya, Rasyad silakan. bersama. Siapa namanya? Fahri. Oke. Saya. Ya. Boleh. Siapa tadi yang saya nih? Boleh, ayo, boleh langsung. Kenapa ada cowok Saya. Iya, saya. Boleh. Ini coba ceritain dalam satu kalimat juga nggak apa-apa. Saya Kira-kira ngapain ya? Saya Kak. Saya Ya. Kakak nggak kelihatan nih sayanya nih. Saya. Saya namanya siapa nih? Saya. Oh, Fahri. Boleh, Fahri. Ayo. Pak. Fahri dulu. Gimana Fahri? Sifat Kak. Itu ada, misalnya itu ada Siti, ada Dayu, sama ada Lani. Mereka sedang menggambar di kelas. Ada yang Lani membaca buku, Dayu ingin menggambar, dan Siti sedang berjalan-jalan. Oke. Ada lagi? Saya Kak. Mereka ada di kelas. Oke, thank you. Siapa? Saya. Ini sayanya siapa nih? Saya Rifat. Oh, Rifat. Oke, Rifat boleh. Silakan Rifat. Kak. Guru yang sedang mengajari anaknya untuk murid-muridnya untuk mengajar, dan ada satu lagi muridnya yang lagi membaca buku. Ada lagi? Tidak ada. Oke, thank you Rifat. Satu orang lagi. Ayo siapa? Saida Hanun, Kak. Saya Oke, Saida. Yang cewek boleh ya? Satu. Oke, Saida silakan. Itu ada 3 orang. Satu orang yang bernama yang warna Kak, kok nggak ada suaranya, Kak? Dengar nih Saida, ayo Saida. seperti apa ya? Mereka bertiga lagi kerja kelompok gitu yang harinya lagi nyari di buku. Ya, ada lagi Saida. Yang satu lagi menggambar. Satu lagi menggambar. Oke. Satu lagi baca buku, yang satu mau menggambar, mungkin yang satu lagi belajar. Oke. Anak sedang lagi memikir, Kak, yang baju warna merah yang berdiri lagi mikir. Lagi mikir, mungkin dia mau belajar kali. Yang lainnya mau menggambar. Ya, mungkin dia lagi ini mau belajar apa ya? Belajar. Oh, kok gambarnya hilang? Ini yang lain pada lihat gambarnya enggak? Di Sakinah Lihat, hilang Kak. Lihat. gambar? Boleh di-refresh. Kak. Kakak, next nih. Ini ada cara berpikir, cara untuk meningkatkan gimana supaya kalian lebih kreatif lagi. Oke. Nanti next pertemuan yang lain boleh sharing juga ya. Yang tadi belum kakak panggil, loh nih. Kakak senang banget nih kelasnya. Semangat. Berarti nanti semangat juga nih ada pertemuan lagi setelah ini kan. Iya Alia. Alia mau sampaikan apa Alia? Mau lihat nggak ada duitnya, awas. Kakak lanjut ya. Sini. Abang lu mau matematika. Kakak lanjut menjadi anak kreatif. Jadi ini ada beberapa caranya. Yang pertama berani mencoba. Ayo kita udah pernah kan bahas untuk berani mencoba. Kalian misalnya nih pengen tahu sesuatu, coba tanya dulu. Pengen kasih pendapat, coba aja kasih pendapat dulu. Masalah nanti pendapatnya cocok, tidak cocok, pertanyaannya terjawab, tidak terjawab, yang penting sampaikan dulu. Banyak berinteraksi dengan orang lain, terutama orang-orang yang baik dan kreatif. Iya, Rasya. Banyak membaca dan penasaran terhadap berbagai hal. Jadi, kalau ada sesuatu yang buat kalian penasaran, kalian cari tahu sampai nemu tuh apa ya jawabannya. Dan banyak baca. Kalau banyak baca tuh jadi kunci untuk bisa tahu banyak hal, ya kan? Dan interaksi sama orang lain ini juga bisa menambah wawasan teman-teman. Ya itu aja dari Karini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Thank you. Kakak sudahi dengan hamdalah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak balikin ke Kak Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Dadah, Kak. Dadah, Kak. Dah, Kak. Oke, terima kasih Kak Rini atas materi dan penjelasan